Ada yang namanya afantasia. Afantasia tuh orang nggak bisa bayangin apa-apa di kepalanya. Jadi gue suruh bayangin apel, nggak bisa dia. Gue percaya gini, kalau lu punya ide, habis itu lu nyari referensi untuk ngejelasin ke tim lu pasti kan bisa kan gitu kan? Benar, iya. Nah, kalau lu nggak nemu-nemu referensinya, tandanya di dunia ini lu yang harus bikin itu pertama kali. Gue menemukan novel Nawila tuh jauh sebelum film ini mau dibuat gitu. Gue kan selalu interest dengan cerita yang memanusiakan anak-anak. Ketika ditanya lagi sama Visinema Studios, Rian what's next? Gue merasa gue masih pengen bercerita ke orang-orang yang udah lupa rasanya jadi anak-anak gitu. Baru ngerasa kayaknya gue lebih berbakat di sini karena saya tampan pun tidak gitu ya. Jadi saya nggak bisa punya karir kayak Nicholas Saputra gitu. Kalau alien datang suatu hari ditanya, siapa itu Nicholas Saputra? Ini nih pemandangan ini gitu. Air terjun, ya kan curug. Oke, selamat datang di House of Tales. Halo teman-teman, kali ini kita kedatangan seorang sutradara yang box office dan Prince of Lebaran. Alah bener juga lagi. Karena udah 2 lebaran Iya, filmnya, benar. tahun kemarin sama tahun ini. Tahu nggak Ada. kenapa menurut gua kesempatan paling emas itu bikin film di Lebaran? Kenapa? Karena namanya opportunity. Oke? Itu dia. Nice. Kuning. Opor kuning. Iya, nggak lucu. Oke. Dinilai juara suci 1. Salaman dulu dong. Biar nggak selek. Selamat datang di House of Tales. Ganti host. Ya Allah. Gimana, Piki? Selamat datang Mas Rian. Terima Yeay. kasih. Ada Diandi semuanya. Sebelumnya mau ngasih tahu konteks dulu. Jadi selamat datang di House of Tales. Tadinya House of Tales cuma ngobrol aja. Cuman karena kemarin kita dapat call nih ada Rian Adriandi. Aduh bikin apa ya? Kayak dalam 1 hari tuh kayak nggak harus biasa, nggak boleh biasa aja gitu. Jadi kemarin kita langsung manggil tukang-tukang OVJ buat bikin set ini semua. Astaga. Ya, jadi semua. Jadi gue bisa getok pala lu pakai yang mana nih? Oke, ini berarti ini styrofoam kan? Styrofoam kan? Coba ya. Ya, ini agak kencang. Udah keras, Oh, agak kencang ya? keras. Rian. Katanya sama set OVJ. Bohong. Jadi kita kali ini akan ngobrol tapi sambil mewarnai. Wih. Gitu. Jadi ini udah ada gambarnya. Kita yang di Bunga-bunga atas ya? juga bisa kasih unjuk. Ini udah ada krayonnya. Ada juga spidol kalau barangkali pengennya warnain pakai spidol boleh. Sip. Pulpen kalau pengen diwarnain pakai pulpen. Ini ide siapa ya nih? Kenapa ada kucing di atas dinosaurus, ada zebra di atas dinosaurus nih gimana konsep? Ada ayam, kenapa ada ayam? Itu macan telentang, kenapa macannya telentang gitu? Oke. Iya. Jadi kayak bintang tamunya Rian aneh aja sekalian gitu ya. Enggak kan? Karena gue tahu lu suka Jurassic Park. Oh iya benar. Iya kan, benar Iya, kan? benar. Dari antara Harusnya tuh lu Apa? nama ininya bukan hewan-hewan tahu. Apa? Umbi-umbian. karena House of Thales. keluar lagi ya Allah. Gue mau ngeluarin ntar takut di ini lagi. Ya takut ketekel. Enggak. Kenapa gue suka Jurassic Park? Ya, gue fans udah dari kecil. Lu lahir tahun berapa? 2001. Dari lu kecil, berarti 2001 gue umur... Lu ngefans sama gue dari gue umur 11 berarti? Luar biasa. Gila. Visioner. Kita pernah ketemu di ruang bersalin emang. Gue lihat, dia keluar, wah Rian gitu. Jadi gue ya kan riset, gue riset. Dan maksudnya siapa sih yang gak suka Jurassic Park? Maksud gue tahun itu gue nontonnya di bioskop dan kayak ngelihat dinosaurus pertama kali tuh kayak wow. iya digambarkannya Tapi menarik tau. Apa? Gak usah sambil warna ya, ngomong aja dulu ya. Gue nggak tahu, gue belum nemu jawabannya kenapa. Tapi semua anak cowok di Indonesia pernah punya fase dia suka dinosaurus. Iya, gue juga. Lu juga kan? Iya. Gak tahu ya dari mana ya? Iya. Sama pernah ngafalin nama seluruh menteri. Terus ada, Iya, terus bener. dijual. RPUL. Iya, terus ada yang suka ditempel gitu, ada kayak karton gede, menteri apa gitu. Iya, biasa dites kalau mau pulang sekolah. Siapa Bener. yang bisa jawab banyak, dia boleh pulang duluan. Lu sekolah di mana sih? Gua nggak gitu kayak. Enggak sih. Enggak. Anyway. Iya, tapi ngomongin dinosaurus, gue tuh dulu bahkan punya cita-cita, ini dari TK sampai SD ya, pengen nemuin dinosaurus. Tolol banget. Udah punah, Bro. Udah punah. Oh, Iya, tapi- udah nemuin sorry. fosil. Iya, benar. Nemuin fosil. Iya. Gara-gara kan Jurassic Mau Park. dia apa dipajang di rumah? Mau diapain? Masa dipajang jadi museum tiba-tiba. Karena seneng gitu kayak ada ya hewan gede
keren gitu. Maksudnya kayak garang gitu. Lo kan kalau kita ngomongin kayak T-Rex, gue paling suka Stegosaurus. Lo paling suka apa Kak? Dulu. Gua Triceratops. Oh, Ya, Triceratops. ada 3 itunya kan. Terus Kapan terakhir ketemu Triceratops? kapan terakhir kamu ketemu sama Triceratops? Gue sedih. Pertanyaan enggak? Coba gue tanya deh. Pertanyaan macam apa coba? Kapan terakhir kali ketemu Triceratops? Enggak. Ya itu kabar terakhir ketemu Stegosaurus. Gue sih kemarin. Dia nanya gimana Vicky kabarnya tuh. Oh, iya. Nggak tahu Stek, gue bilang gitu. Manggilnya Steak ya? Biasa aja, Iya, iya. Stegosaurus. Enggak, karena gue mau ngasih surprise. Kalau lu... Tapi Stegosaurus kan termasuk yang baik. Benar. Iya bener. Benar, Dia kan apa namanya? Herbivora. Iya, makan tanaman kan. Hmm. Nah, gue tuh menarik. Nih di kepala gue doang tuh dia. Ya. Agama lu apa? Islam. Nah, kan lu tau kan dijelasin di Quran Nabi Adam tingginya berapa? Lupa. 2. Enggak, pokoknya kalau ada hasta, ukuran hasta. Iya. Tapi kalau di konversi itu 80 meter tingginya. Oke, Nabi Adam. kalau konversi Iya manusia. kan? Nah, terus kan dinosaurus tuh kan nenek moyang yang sekarang berkembang terus sampai jadi ayam. Benar, itu. Nah, Remember jadi menurut who you gua are. kalau Nabi Adam 80 meter, T-Rex tuh emang segede ayam buat dia. Oh, Ya kan? iya. Kayak kita sekarang sama ayam gitu. Iya, berarti Ya, ini nggak penting. dimakan cekernya ya. Benar-benar. Oke. Iya, tapi ya dinosaurus tuh, iya, tapi Bentar. kenapa ya ada fenomena itu ya? T di t-shirt tuh apa ya T-nya ya? Kan kayak T-Rex gitu. Tyrannosaurus. Berarti Tyrannosaurus shirt pasti. Enggak benar-benar. Tahu nggak kenapa? Kenapa? Tangannya pendek. Kalau Kaos panjang tangan long pendek. sleeve. Benar. Benar ya. Nggak kena Anyway. tuh tadi barusan. Gak apa-apa. Gue mulai duluan ya. Ya boleh. Udah lapar nih, Gue sorry. juga. Biasanya kan gitu ya. Gue duluan ya tuh cuma buat makan ya. Iya benar. Padahal bisa dipakai buat apa By aja. the way, ada satu Apa? kebudayaan Indonesia yang waktu gue kuliah animasi kan di US ya. Terus karena kebiasaan gitu di Indonesia kan kalau lo mau makan duluan kan lo ngomong gini ya kayak makan gitu. Ya, Pak, izin kan? iya, izin iya, kan? sungkan. Nah gue bingung gitu kayak eat. Gitu kayak gimana? Aneh, Itlah, harus gitu. Wih, telur asin dong. Gimana sih? Chicken salted egg eat lah. Wah, Kan lo ngomong oh gitu iya, tadi. benar lagi. Ya kita puasa tau bang. Iya benar. Oke, tapi Emang bukan Triceratops dong? Rhinoceros. Rhinoceros. Gue lupa namanya. Triceratops Iya, ada yang ini. 3, ini ada 2. Ini yang aduh, apa sih namanya? Ini apa namanya? Yang Larutan penyegar ini. Kayak badak. badan. Apa? Kak, tapi abis dari perdinosaurusan kan lo lagi sibuk nih sepertinya Iya. di Gak tengah-tengah. mungkin lah orang yang nggak sibuk ada media visit jam 8 pagi. benar. Sibuk lah pasti. Benar. Morning person ya, nggak Benar, apa-apa. Tapi di sela-sela kesibukan lo, kapan terakhir lo bengong? Tadi. Gue tuh sering banget bengong sih. Bengong tuh kayaknya apa ya? Apa? Kayak gue dibanding nafas bengong dulu deh baru nafas. Kan masa bengong dulu baru nafas sih kak? Karena Hah? Tuh kan? Tuh, lihat nggak? Bengong gue. udah deg-degan gue. Gue tadi gue deg-degan mau CPR. Bengong tuh menarik tau. Dan gue tuh sama istri gue, dua-duanya tuh gak bengong. Jadi kadang-kadang salah satu ada yang nyadar duluan. Jadi kalau kita lagi makan gitu di restoran, mungkin kalau orang ketiga ngeliat tuh kadang aneh gitu. Kadang Iya. gue sama dia tiba-tiba ada satu momen lagi dua-duanya bengong gitu. Terus kalau dia lagi bengong, gue balikin ke realita, suka kesel dia. Lagi enak juga gitu. Tapi lu juga gitu gak kalau misalnya Sama. lagi bengong lu kayak ntar dulu gitu. Sama. Tapi kan nggak bisa tau balikin dari fase bengong terus balik lagi ke bengong. Nggak bisa. Megong lagi. Bengong tuh otomatis kan. Kayak lu nggak bisa rencanain bengong gitu. Tapi di mana ya? Apa gue salah? Pokoknya lu cari deh di YouTube. Di Jepang tuh ada Olimpiade bengong. Iya benar. Itu ada penonton di balik kamera lu ya? Ada yang nyaut. Kayak lenong gitu. Iya bener tiba-tiba. Ya bener kan tapi Ada. Dan bisa ngasih fun fact ya, ya. tapi ya Jepang kan memang unik-unik ya. Ada kemarin gue ngelihat ada Olimpiade, aduh maaf ya, ada Olimpiade buang air besar, Oke. gitu-gitu lah. Terus ada timbangannya gitu kayak siapa yang paling panjang, paling berat gitu. Jadi persiapan atletnya tuh kayak diet serat gitu-gitu.
Oh, karena biar terpupuk. Iya, lu cari semua. deh, lu cari. Terus ada terus ada itu apa Olimpiade bengong setahu gua. Oh. Unik Lu banget kapan ya. terakhir bengong? Terakhir bengong? Kayak tadi malam. Tapi menurut lu penting nggak bengong? Karena konteksnya adalah sekarang tuh kayak kan distraksi semua. Mm-mm. Kayak apa harus Ya. ganti Iya. gitu. Terus gue tuh ada titik di masa kayak ini kayak gue udah lama deh nggak bengong gitu. Lu pernah ngerasa itu nggak sih? Gue nggak pernah berpikir kayak, kok gue udah lama ya nggak bengong gitu. Tapi gue yakin sih bengong tuh bisa membawa lo jauh dalam hidup. Ya bengong tuh sesuatu yang nikmat sebenarnya. Iya. Nah, karena ya balik ke tadi sih, konteksnya adalah karena gue ngerasa bahwa kalau jarang nikmatin momen diem terus bengong tuh, Kalau buru-buru mulu, iya, tau gak sih rasanya kayak jadi nggak menikmati hidup gitu. Terus Iya, kayak benar. sering banget, apalagi kalau misalnya kerja di industri yang perlu ide gitu, kayaknya jadi nggak nemu gitu. Kan kita kayak sekarang apalagi kan apa nyari referensi ya. Mm-mm. Ayo referensi apa lagi gitu. Tapi jadinya malah kepenuhan gitu, Kak. Nah, gue sebenarnya agak apa ya? Bukan nggak setuju, gue nggak mau bergantung bahwa semua tuh harus nyari referensi. Oke. Kadang-kadang gue percaya gini, kalau lu punya ide, abis itu lu nyari referensi untuk ngejelasin ke tim lu pasti kan bisa kan gitu kan? Benar, iya. Nah, kalau lu nggak nemu referensinya, tandanya di dunia ini lu yang harus bikin itu pertama kali. Oke. Kalau lu nggak nemu referensinya, lu ada di kepala lu nih, Iya. gue pengen kayak gini. Mm-mm. Terus tim lu nanya kayak gimana, ntar gue cari referensinya, lu nggak nemu, lu harus cari cara gimana ngejelasin itu ke mereka tanpa referensi. Oke, berarti Berarti harus you are meant to be the one who actually made it Oke. the first time dan jadi referensi orang ntar. Oke. Nah, tapi kan berbanding terbalik tuh sama ucapan bahwa udah nggak ada yang original di dunia ini. Nothing original under the sun. Under the sun, iya. Nah itu setahu gua katanya itu tuh kayak dipotong gitu kalimatnya. Sebenarnya tuh passage-nya lebih panjang. Dia ngomong nothing new under the sun terus ada apa-apa ada but-nya gitu. Oke. Tapi orang kayak ngambil depannya doang gitu. Oh, untuk jadi pembelaan. Ya netizen Yunani lah biasa gitu kayak. Oke. Weh, si filosofer ini ngomong ini gitu. Hatersnya Socrates lah ya. Yoi. Makanya lebih percaya hadis aja hadis. Masya Allah. Tapi lu tahu kan hadis kan nyari sahih-sahih gitu kan? Benar, iya. Itu kan berarti kan pada saat itu kan kagak ada email, nggak ada WhatsApp ya. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang ngomong, katanya Nabi Muhammad ngomong gini, Iya. dia harus jalan kaki, Bu. Jalan kaki Iya. ribuan kilometer cuma bilang gini, bener nggak? Gitu anjir, gokil ya. Terus kayak, bener sih, gue tanya lagi ya, dia jalan lagi, dia nanya lagi, bener nggak Nabi Muhammad ngomong gitu? Gitu. Buat make sure ya. Iya, jadi kan sahihnya tuh dari siapa, mendengar dari siapa bahwa Rasulullah berkata gitu. Gila, chainnya panjang banget ya. Iya, benar-benar. Berarti harus Gokil. Ayo di era itu. Tapi belum Nothing ada New ulus, Under kan? the Sun tuh setahu gue dia kayak puisi apa gitu. Oke. Jadi kayak poet bikin apa, terus ada satu kalimat Nothing is new under the sun, but bla 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 gitu. Kayak dia mengungkapkan perasaan gitu. Terus jadi orang katanya ngambil itu doang. Oke. Terus dijadikan dalih bahwa udah nggak ada lagi yang original gitu. Berarti kalau dari lu berarti percaya masih ada aja berarti yang hal ya original gitu. Dalam artian Ini yang ngomong bukan gue, ini yang ngomong dosen animasi gue. Dia bilang gini, yes, every story has been told, every genre has been told, but not yet by you. Jadi dia bilang nggak usah takut karena ya cerita romance banyak, cerita action banyak, cuman ya ada Michael Bay, ada Vicky gitu. iya. Jadi ya nggak apa-apa. Oke. Ya jadi pada akhirnya ya bisa aja translate-nya beda gitu ya. Ada ide yang Yes. kurang lebih sama tapi kalau dikeluarin sama orang yang beda, outputnya Yes. juga bisa jadi beda. Betul. Oke, menarik. Nah, Kak, tapi tadi kan kita bahas tentang originalitas ya. Taruh jangan ganggu gue gambar. Oke, siap. Oke. Gini. Masih nyaman deh. Tapi gue mau nanya perihal gambar juga kan lu bahkan ke Amerika buat lanjut S2 ya jatuhnya ya? S2 betul. S2 animasi gitu. Nah, tapi inget gak? Lu gambar pertama kali gambar apa? Yang bikin lu gambar pertama dulu deh. Gambar itu pertama. ada anak bayi yang pakai dinyanyiin kayak lingkaran besar, lingkaran. Tahu kan pala terus Kecil, ada. ya, jadi beruang ya.
Bayi. Oh, bayi. Masa udah gue dari awal ya? Hah, jadi beruang ya? Iya bayi. Ya agak kayak beruang sih karena ada kuping, ada gitu. Iya, bener. Ada macam-macam versi sih gitu. Oke. Cuman seingat gue itu deh. Oke, itu berarti gambar pertama. Seingat gue ya. Oke, kalau gambar yang menggambar atau mungkin nggak tahu apa ngeliat lukisan yang akhirnya ngebuat lu kayak, gue jatuh cinta nih sama dunia. Oh itu bukan lukisan, gue nonton film Lion King di bioskop. Oh. Lion King yang pertama yang tahun 94. Oke. Yang OG. Yang OG. Bukan yang kayak Animal Planet di dubbing itu. Bete gue. Kayak nonton spontan. Dulu tau gak acara spontan? Komeng. Iya tahu. Yang kan? enggak udah. Kan dulu ya. suka dubbing hewan gitu dia. Footage kebun binatang. Terus dia kayak, aduh mana nih makanan gua gitu. Oh. Fluxtube before Fluxtube. Ya, Fluxtube lebih sekarang. Iya. Lalu kurang suka. Ya gue nonton Lion King yang gambarnya realistis rasanya kayak gitu. Karena mukanya nggak berekspresi bro. Iya Dia sih. Bapaknya jatuh dari jurang terus dia no, tapi kayak muka singa aja gitu. No, kayak ya udah. Tapi kan kurs. Emang moral. Iya ya udah nggak apa-apa. Gue cuma bilang gue nggak suka doang. Gak usah dibelain banget. Iya. Kenapa belain banget? Iya. Ini ya layak ya. Oke. Tapi kalau dari apa namanya? Dari dunia gambar gitu. Lu kan tadi bilang karena film. Oh ya. Nah, kalau film kan berarti ngelihat gitu. Yeah. Kalau yang melakukan terus sadar kayak gue karena kan animasi kan iya ngebuat gitu. Iya. Dulu tuh ada komik dari luar negeri tapi diterbitin di Indonesia judulnya Bull dan Bill. Dia kayak komik dari Belgia. Oke. Ntar lu chat, nih atau videonya bisa dimunculin gambar gitu. Bisa. Oh. Ada Bull dan Bill. Bullnya bull. BUL dan BIL ada anak sama anjing warna coklat gitu. Terus dia cerita keseharian. Terus gue pas nanti itu kayak, gue suka nih gitu, pengen nyoba gambar gitu. Soalnya lucu bentuknya bulat-bulat gitu. Terus Smurf, gue suka komik Smurf, Asterix, Obelix. ya sama ya Dragon Ball. Dragon Ball tuh pengen banget bisa gue gambar gitu. Si Gokunya. Goku kan otot-otot gitu kan kayak. Kan mirip tuh lingkaran besar. Sekarang ini dia bicep, ini dia tricep gitu. Nambah ini. Oh, Dragon Ball ya. Tapi di era itu ini ya cukup banyak ya orang yang terinfluence sama Dragon Ball ya kayaknya. Yoi. Karena nggak tahu ya. Orang pun datang. Akan kembali. Nah, itu dia. Kalau lo nggak tahu liriknya gue keluar dari sini. Jadi gue ngetes aja. Dari tadi ngancem kan keluar jadi mulu ya satu. Allah. Tapi Kak, kalau tadi kan gambar Bull and Bill. Berarti lo baca itu terus lo gambar, lo coba gambar itu. Coba gambar, benar. Dan dari sana akhirnya nimbulin rasa kayaknya gue suka nih sama dunia gambar. Atau waktu itu masih kayak ya udah deh, cuman aja gitu. Ya, jadi menarik. Jadi dulu waktu bokap nyokap gue kerja kantor, gue tuh nggak punya nggak bisa bokap nyokap nggak bisa nge-hire apa sih namanya babysitter gitulah. Iya, ART ya. Ya ART. Jadi gue dititipin di rumah nenek. Oke. Nah di rumah nenek itu ada tumpukan kertas HVS gitu. Oke. Nah di situ gue boleh menggambar-gambar. Nah rumah nenek gue itu tuh kayak titik singgah dari semua sepupu gue gitu loh. Jadi kalau dia sepupu gue kan, gue harus ngasih konteks ya. Ya. Nyokap gue tuh 13 bersaudara. Nyokap gue anak ke-8. Jadi sepupu gue ada 45 orang. Jadi waktu gue Lebaran udah bisa ini World Cup gue. Tapi gitu maksudnya waktu gue kecil udah ada yang SMP, udah ada yang SMA. Oke, jaraknya cukup ada yang jauh Iya, berarti ya? jauh gitu. Nah, pas itu tuh mereka suka jadi apa ya? Kalau pulang sekolah tuh lunchnya di rumah nenek. Nah kan gue lagi dititipin di situ. Oke, ya. Ya, nah mereka suka bawa pulang komik-komik dulu kan dijual di pinggir-pinggir gitu komik tuh, nggak di toko buku, di lapak-lapak koran gitu jual komik. Iya. X-Men yang terbitan Misurin yang pokoknya zaman dulu lah gitu. DC ya. Iya, Doraemon, Kung Fu Boy. Oke, ya. Apa Ikyusan, tau nggak Ikyusan? Ikyusan gitu. Aduh, biksu yang cerdas gitu. Yang dia aku berpikir dulu gitu. Lalu Google deh. Iya, oke. Ya gitu lah. Nah, di situ terus kayak di rumah nenek gue tuh ada kantor karena om gue punya startup, namanya dulu startup ya. Ada ruang kecil gitu lah, kayak kantor Mashable yang dulu gitu, kayak kecil banget gitu. Ya Allah, di yang punggung-punggung, yang punggung.
Iya, nah apa namanya? Kalau kantor gitu kan dulu ada kertas karbon tuh. Oke. Jadi gue suka kayak komik terus HVS gambar komiknya terus kertas karbon terus gue Oh, oke. jadi Kayak biar kayak nyeplak gitu ya. nyeplak. Iya. Nah di situ baru gue kayak bisa nih gue kayaknya gambar, baru habis itu nyoba nyontek gambar ulang kayak gitu-gitu. Oh, dan dari sana baru kerasa tuh. Baru kerasa kayaknya gue lebih berbakat di sini karena saya tampan pun tidak gitu ya. Jadi saya nggak bisa punya karir kayak Nicholas Saputra gitu. Yang IG-nya nggak ada mukanya dia tapi followernya jutaan. Iya, bener. Endorsementnya juga tinggi banget karena nggak ada mukanya loh. Gila. Iya, Jadi kenapa ya? iya kalau alien datang suatu hari ditanya siapa itu Nicholas Saputra? Ini nih pemandangan ini gitu. Air terjun ya kan curug. Sunset. Ini Nicholas Saputra tuh ini. Makanan sehat. Makanan sehat bener. Jadi masa dia Gila. kayak Lu kalau wisata nonton ya? ke bioskop tuh dia Nicholas Saputra tuh ada iklan oven loh. Iya benar. Ya kan? Tapi udah nggak ada. Iya, sekarang. tapi pernah lihat kan lu? Gue udah ya tahu yang dia. Kagak ngomong bro. Iya sih. Tapi tetap aja visual gitu kayak visual banget. Nah gue kan gak bisa gitu ya. Jadi gue harus cari sesuatu yang lain yaitu menggambar gitu. Makanya tolong Mas Nicholas Saputra, tolong jangan jago gambar. Karena kalau Anda juga jago gambar udah kelar saya, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Gitu. Habis semua komikus Indonesia ya. Bener. Oke, berarti dari rumah nenek itu tuh. Dari rumah nenek itu kegiatan jadi ya. betul. Oke. Nah, tadi kan nyinggung komik juga kak. Baca. Nah, tadi kan nyinggung. Parah lu komik. Gue tersinggung tentang komik gitu. Nyinggung Nyinggung komik. komik. Kesenggol. Apa namanya? Bacaan lu selain yang lu paling suka di era itu apa? Kan tadi banyak tuh yang lu sebutin. Oh. Kan kayaknya Doraemon gak sih? Di era itu? Doraemon tuh memberikan ilusi bahwa nggak apa-apa selamanya kelas 4. Seperti Nobita. Dan nggak apa-apa selamanya nggak ganti baju. Kuning aja terus berdekade-dekade. Ganti di film-film yang iya. di Ada yang di petualangan dia ganti. ganti. Berapa kali ganti? Ada yang ada kerahnya dia. Berapa kali ganti? Tahu lah. Kayak nanya tadi berapa kali ganti. Wah, Iya sih, kurang tahu Mas, maaf. Tapi kalau nggak salah bahkan karena lu suka itu dengan Doraemon dan Nobita, lu juga kalau pulang sekolah nge-stay dulu kan di sekolah buat ngeliatin orang-orang. Stalker ya dia, kok tahu sih? Bener. GPT. Iya. Jadi bilang gitu. Enggak, bukan gue. Oh iya. Serem juga kalau GPT ngomong gitu ya. Iya, tapi kalau Doraemon tuh kan namanya ada bukit belakang sekolah. benar. Kalau gue tuh emang gue suka ngeliat sekolah kosong, nggak tahu kayak menarik gitu, kayak mungkin gue terlalu halu ya. Jadi ke pagi lorongnya tuh kan penuh dengan teman-teman dan guru. Benar. Habis itu kan kosong. Iya. Terus gue kayak ngebayangin, tadi Pak Samsudin di sini gitu. Tadi Pak Kardi di sini, aneh banget ya. Gak tahu, tapi gue dulu bener kayak gitu kayak. Iya gitu ya. Jadi berarti lu kayak ngebayangin visualnya gitu kan? iya, bayangin visualnya gitu. Jadi Ini kosong nih. terus ya ini kalau di film ya. Iya. Suara-suara mereka tuh yang eko-eko gitu yang ketawa-tawa gitu loh. Itu horor nggak sih? Iya enggak sih, tapi ya gitu lah. Tapi lu itu SD doang atau sampai bergulir selama? Enggak sih, sampai SD doang gitu. Dan karena gue tuh anak tunggal ya, nggak punya kakak adik. Jadi kalau pulang juga kayak sepi gitu loh, mending gue di situ gitu. Iya. Dan kadang juga kan bukan gue sendirian, kadang-kadang juga ada kakak kelas yang masih stay main basket, main bola, gue tontonin aja gitu. Oke. Soalnya perasaan itu agak valid di gue, karena gue juga anak tunggal. Orang tunggal juga. Anak tunggal juga. Dan apa namanya yang tadi lu bilang kayak di sekolah seneng kosong. Kalau gue karena seneng lengang kayak gak sunyi gitu, karena biasanya kan Apa bedanya? Gue seneng kosong, dia seneng lengang. Kalau lu kan seneng kosong, kalau gue seneng lengang, sama aja. Iya sama ya. Ya, Tapi kayak seneng gitu loh kalau kan rame gitu terus kayak berisik gitu. Terus kalau sepi tuh kayak menarik gitu. Sama kalau gue senengnya datang pagi terus ngeliatin orang-orang datang satu persatu. Itu gue juga suka. Kayak kayak kita datang duluan terus sini masuk. Iya benar. Dan hari besoknya kan bisa ganti. Nah, berarti lu cocoknya jadi satpam. Jangan jadi murid, sebenarnya sumpah. Itu pasti sebuah karir path yang paling cocok sama lu. Jadi satpam sekolah, Bro. Seneng kan lu? Tapi Bener ya? sekolah kan Jadi nggak satu sekolah dia. pulang, nggak pulang kalau satpam sekolah. Ya lebih seneng lagi kan lu. Sampai lengang tuh gedungnya tuh. Lu harus jagain sampai malam. Iya. Shift-shiftan. Iya juga ya. Nah, tapi kadang menarik karena kalau di baru datang tuh gue suka bertanya-tanya gitu kayak
apa yang terjadi di hidup dia dalam perjalanan ke sini. Kadang-kadang mukanya ceria, kadang-kadang ngantuk, kadang-kadang bete gitu. Benar. Gue observer banget ya berarti dari kecil ya. Keren banget. Sama kadang gue celak aja sih siapa yang PR-nya bisa gue contek gitu. Benar. Tapi benar loh. Iya. Di era itu ya. Di era itu. Iya. Tapi kalau sekarang kayaknya nggak tahu sih. Apa ya? Sekolah sekarang seperti apa ya? Kalau dulu kan nyontek harus nunggu teman yang pintar banget, terus datang, lihat dong gitu. Iya, makanya semua orang nunggu gue waktu itu. Karena gue yang dicontek. Harus pede ngomongnya, harus pede. Pede banget itu ngomongnya. Oh, mau ngambil warna apa? Iya, gitu tentuin. Lu tipe orang yang kalau habis krayon gini naruhnya ngasal apa naruh di tempat yang tempat lu ngambil? Sukanya di tempat taruh ngambil. Bagus. Karena kayak ya udah harus di tempatnya gitu. Iya, biar nggak ribet lagi ya. Makanya malas kalau warnain bareng-bareng. Kan dulu ada eranya tuh kayak misalnya Udahlah kalau bukan gitu, Mas. Bukan. Gimana maksudnya? Enggak mungkin. Kayak kalau dulu kan ada pelajaran mewarnai nih, kadang kan yang satu kertas terus rame-rame gitu rame-rame ya. atau kadang misalnya ada yang nggak bawa krayon, ada yang ini, terus kan minjem ya. Iya. Ya, cuman dia balikinnya ngasal. Nah, Iya. itu agak males kok ngasal sih. Agak bete ya. Iya, tapi kan dulu nggak bisa marah. Nggak boleh Bisa. marah sama anak kecil. Kenapa nggak bisa marah? Yang nggak enak aja marah sama anak kecil. Kan lu juga anak kecil waktu itu. Gimana sih? Aduh, gua nggak enakan udah gede gitu ya. Aneh banget. Kan lu kan sekelas sama dia. Juga ya? Iya. Aneh nih host lu nih. Juga ya? Aduh, kecil ya. Aduh, nggak enak marah sama anak kecil. Si udah tua dia. Gue kan umurnya setara ya. Iya juga. Tapi di era dulu selain baca komik dan menggambar, killing time lu apalagi Kak? Kan dulu belum ada HP tuh, belum bisa ngelihat aplikasi-aplikasi itu. Tapi gini sih, waktu kecil tuh lu nggak mengetahui konsep harus killing time, karena lu nggak. Iya juga ya. Ya waktu berjalan aja kan, killing time tuh pas udah mulai dewasa terus lu ngerasa gabut gitu. Yang mana menurut gue sebenarnya juga orang janganlah ngerasa gabut. Lu yang tadi lu bilang kadang-kadang butuh ada pause juga kan. Iya. Killing time-nya gue dulu apa ya? Oh, main Sega. Oh, itu era Sega ya? Era Sega. Era Sega. Habis itu transisi ke PS1. Lu Sega main game apa dulu berarti? Sonic ya? Main Dulu. Sonic, main apa dulu? Mortal Kombat. Oh, Mortal Kombat. Yang sadis Mortal Kombat banget itu sempet kenapa Sega ya gitu? Sega, dari Sega udah ada. Mortal Kombat, terus apa tuh namanya ya? Gue lupa lagi namanya. Gundam. Bukan. Road Rash kalau nggak salah. Apa Road Rash? Pokoknya intinya lu balap motor, jalan tapi lu bisa nendang-nendangin orang sampai jatuh. Lalu Google deh, Road Rash kalau nggak salah. Pokoknya kayak gini, terus jadi kayak lu jadi geng motor gitu balapan. Oh, oke. Tapi per biker punya senjata gitu. Ada apa namanya? Nunchuck, ada stick baseball gitu-gitu. Oke. Dan lu bisa Ya itu hayalan gue kan pengen gituin wah gitu, cuma kan udah kriminal ya. jangan dong jangan. Tapi Sonic paling sering main Sonic. Oke. Kayak ini berarti game-nya kayak GTA ya. GTA kan juga bisa gitu tuh. Bisa Oh shit, mainin. here we go again. Iya GTA tapi GTA kan ini ya Open world. Ini enggak sih, ini cuma jalan aja lurus balapan. Sama motor lain bisa lu tendang-tendang gitu sampai dia jatuh. Oh enggak. Iya, geng motor. Emang dari kecil diajarin jadi begal. Udah terinfluence sebagai Jadi kriminal. begal. Tapi lu main Pokemon nggak? Main. Di era itu kayak Pokemon. Gua Pokemonnya tapi bukan di Game Boy ya. Bukan di itu, gua mainnya trading card. Oh, TCG-nya. TCG. Pokemon tuh tapi gua respect banget sama yang bikin karena lu cari artikelnya deh. Kayak dia tuh nyiptain Pokemon karena dia merindukan masa kecil dia waktu nyari capung di sawah. Oh, itu. Ya kayak nyari kecebong di kali gitu dan dia pengen anak-anak di seluruh dunia ngerasain serunya itu. Tapi dia update bentuknya jadi Pokemon gitu. Oh, dan akhirnya jadi IP terbesar ya saat ini ya? Gitu. Padahal menurut gue sebenarnya itu cuma rebranding sabung ayam aja sih. Lu melihara sesuatu nih, lu latih. Benar. Habis itu lu bawa tarung kan? Iya. Sabung ayam. Sabung ayam dengan rebranding yang benar tuh bisa jadi IP yang keren. Bener. Sabung ayam di Jepang bahasanya apa kira-kira? Sabung ayam.
Ditungguin. Mancing sih. Gue karang aja. Ditungguin. Ya kan soalnya orang Jepang yang bikin. Kalau karena transmisi sambung ayam Oh, gue tahu. Kenapa nama sambung ayam bukan ini? Kokoroyokan. Keren ya. Bagus. Keroyokan. Bagus. Bisa Itu dicatat di keroyokan. KBBI. Bagus. Ya KBBI Jepang. Oke. KBBI Jepang. Tapi kalau misalnya Tapi gue ada ide beberapa nama ide perusahaan buat usaha kalau gue bikin di Jepang sih. Gue pengen bikin bakery, bikin roti-roti gitu. Tapi yang punya harus suami istri. Kenapa? Biar namanya Pasutri. Jadi jual pastry tapi tulisannya Pasutri kayak Jepang gitu, ya kan? Bener nggak? Iya benar, pasu. Pertanyaan gue, kenapa orang Jepang kalau minta obat demam dikasihnya udang? Hah? Kalau minta obat demam dikasihnya? Udang. Karena dia mau beli tempura. Gila. Bener nggak? Benar. Bener. Iya benar. Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Kenapa orang Jepang? Saya ada nih, kenapa orang Jepang kalau ngelihat pemandangan di Indonesia Iya. yang terdengar malah realita finansial. Realita finansial. Iya. Karena menurut dia Indonesia banyak hutang, gitu. Mau ngomong hutan sebenarnya mau ngomong hutan. Oh. Tapi kan Jepang gitu hutang. Karena Iya, baru nggak lo ya? Iya gitu maksud gua. Iya. Gitu lah bro. Iya, oke Kak. Oke. Kenapa? Masih Masih lanjut lagi. Kak, tapi kalau misalnya lu simpulkan gitu hidup lu waktu masa kecil tuh kalau jadi kartun apa? Peanuts. Oh, Peanuts. Ya. Yang Gue Charlie Brown gue. Sering insecure. emang Charlie Brown insecure? Ya lu berarti nggak nonton ya? Cuman Nggak nonton, gua beli tahu. merchandise doang lu ya? Iya, ngelihat nggak pernah beli juga. Charlie Brown tuh selalu low self esteem gitu. Hmm. Padahal sebenarnya dia sangat berbakat. Dia jago main nerbangin layangan, jago apa gitu. Oh. Cuman gue nggak punya Snoopy sih. Iya, dia ada Snoopy ya. Ada Snoopy. Kayak Doraemon punya kayak Nobita Kebalik. punya Doraemon dong. Iya. Iya. Tapi emang lu se-insecure itu Kak waktu sekolah? Sempet. Parah banget berarti. Udah selesai titik. Iya. Sempet. langsung bingung tuh kalau interview langsung ya apa lagi nih. Apa lagi? Enggak insecure karena apa ya suka ini sih kayak ngerasa gue tuh nggak pintar akademis sebenarnya gitu. Gue pintarnya lebih kayak di seni gitu. Nah dulu kan zaman dulu tuh kayaknya ranking tuh penting banget ya. Iya Gitu diinin banget gitu ranking tuh. kayak harus jadi ranking lah baru Iya. dilihat orang ya kasarannya. Tapi ngomongin insecure, maksudnya lu kan apalagi sekarang ya, lu kan menjadi seorang sutradara gitu Kak. Bahkan memimpin Visinema Animasi ya, jadinya. Yes betul. Nah, seberapa takut saat mengambil peran itu? Mengambil film animasi. Iya, dan menjadi seorang sutradara, membuat menjadi orang yang harus menyampaikan visinya ke banyak orang gitu. Takut banget. Cuman gue abis itu belakangan sadar kalau lu takut berarti lu pengen banget. Oh, If it makes you nervous, then it must be important to you. Karena kalau Kalau enggak lu bakal biasa aja, malah kayak nggak ada rasanya gitu. Pernah nembak cewek kan? pernah, Deg-degan nggak? iya. Karena penting buat lu. Berarti kalau nggak ada deg-degan sama sekali, Nah, nembak bahaya cowok tuh. pernah? Ya enggak dong. Nah itu nggak penting berarti buat lu, parah lu. Lah, kok parah? Enggak. Kok ada parahnya? Kan semua orang bebas. Nah, tapi dari apa namanya? Dari ketakutan itu gitu, sampai akhirnya kan Seru ya ngomongin. Nah, apa? ketakutan itu Ya dari ketakutan itu gitu sampai akhirnya sekarang lu berhasil lah memimpin dan juga membuat sebuah film Jumbo dan saat ini Nawila ya yang nanti akan kita Nawila. bahas itu menjadi sebuah film yang begitu baik dan disukai banyak masyarakat bahkan jadi Amin. sebuah apa ya udah box office sekali gitu. amin. Nah, yang selalu gue penasaran adalah sebagai seorang pemimpin gitu, gimana cara lu menyampaikan brief lu? Kayak kan setiap orang beda-beda nih. Yes. Apa namanya? Isi kepalanya. Betul. Lu anggaplah lu mimpin 2.000 orang. Enggak nyampe deh. Misalnya Jumbo 400 ya? 420. 420 orang gitu kan. Ini di kepala lu ada satu hal nih. Yang Yeah. tadi lu bilang lah balik ke kalau misalnya lu nggak punya referensi, lu harus nyampein referensi. Itu Yeah, itu benar. gimana gitu? Tahapnya gitu. Yang pastinya sih
sebelum mulai kan kalau bikin film itu kan ada pre-production meeting ya, ada kick off meeting di mana semua yang terlibat tuh harus hadir, Oke. walaupun online atau offline gitu, tapi hadir dan di situ harus dijelaskan seutuh-utuhnya visinya dulu, visi filmnya mau kayak apa. Itu masih pakai referensi nggak apa-apa. Maksud gua harus bulat gitu, kayak semua harus on the same page, tahu mau bikin film kayak apa. Nah itu ya harus dijelasin, gue harus menjelaskan detail gitu. Kayak bahasa itu misalnya kayak dunianya Jumbo, nih kalau ntar lu nonton lagi lu akan notice ya. Dunianya Jumbo itu shape-nya kartun, tapi teksturnya harus realistis. Jadi kayak mejanya mungkin bentuknya imut, tapi dia kayunya kayu real gitu. Oh, berarti di teksturnya. Iya, jadi kayak karena Jumbo tuh pengen terasa dekat sama penontonnya gitu, dan itu yang terasa waktu ada orang nge-react pertama kali trailernya. Dia ngeliat rumah Oma, dia bilang ini kayak rumah nenek gua gitu. Dan gue bisa cium ruangan itu gitu. Nah, karena gambar bagus doang tuh nggak cukup, film tuh harus ngasih lu trigger sensorik biar lu bisa emosional. Jadi ya visual, audio. Ya maksudnya kayak perasaan tuh harus di trigger gitu. Nah itu salah satu yang gue brief waktu di Jumbo tuh harus kayak gitu. Nah kalau animator itu beda-beda. Animator tuh unik-unik sih. Ada yang lu tuh pernah lihat ini gak sih kayak apa sih namanya, kayak bukan penelitian, kayak riset. Ada yang namanya afantasia. Kondisi orang namanya afantasia. Afantasia tuh orang nggak bisa bayangin apa-apa di kepalanya. Jadi gue suruh bayangin apel, nggak bisa dia. Ada orang afantasia nggak bisa bayangin. Nah orang tuh dari afantasia sama yang bisa bayangin tuh ada kayak scale 1 sampai 10. Jadi kalau lo cari di Google nanti ada kayak bagan kepala-kepala orang dari angka 1 sampai 10. Dari 0 bahkan. Terus dia akan 0 tuh nggak bisa bayangin apa-apa, 10 bisa bayangin apel dengan detail. Sampai kayak apa tekstur kulitnya, daunnya gitu. Nah, ada yang blur juga tengah-tengah tuh ada. Bayangin apel, dia bisa bayangin shape-nya tapi warnanya misalnya agak abu-abu gitu. Nah, animator yang kerja di Jumbo tuh gue beragam gitu. Ada yang dari 10, ada yang dari 0 gitu. Jadi ada yang gue hanya jelasin verbal aja, dia ngerti. Ada yang mesti gue bantu pakai gambar gitu. Ada yang gue jelasin pakai set Lego. Set Lego? Iya, set Lego. Terus gue kayak, ini Don di sini ya, kameramen di sini. Ntar Nurman kesini, gitu. Dia baru ngerti gitu. Ya, cari cara aja supaya mereka punya strength-nya masing-masing keluar sih. Gue lebih ke situ. Berarti lu harus kenal, secara ini harus kenal orang-orangnya juga dong. Kayak, kan lu awalnya pasti nggak tahu dong, oh dia kayaknya nggak bisa dijelasin. Dia harus pakai Lego, dia bisa diomongin doang. Iya, itu ya apa namanya, pokoknya gue sering banget tanya gini kalau ngejelasin. Pasti animator-animator inget deh kayak, kebayang nggak? Gue sering gitu. Kebayang nggak? Belum mas. Masa nggak kebayang? Kebayang nggak? Belum mas. Ya udah gini, pakai gini kebayang. Oh ya ngerti mas gitu. Oh, jadi lu make sure dulu sampai akhirnya kalau misalnya belum, lu pakai cara lain. Betul. Oh, baru tahu tuh Fantasia ya namanya ya. Fantasia PH gitu. PH Fantasia. Oke. Karena iya sih, karena kayaknya mungkin tapi itu udah dasar kemampuan aja kan. Setiap orang pasti udah beda aja kan emang. Iya, tapi ya in a way sih mengkomunikasikan sih yang jelas, karena kayak harus jelas visinya kan. Visinya harus bulat gitu. Ini film tentang apa sih gitu. Ini filmnya kayak apa rasanya gitu. Ya berarti pertama yang penting nyampe rasanya dulu ya, visi dan ininya. Kalau sisanya berarti itu secara teknis. Yes. Oh, oke, menarik. Nah, kalau itu kan kalau udah masalah teknis itu, Pak. Kalau menjadi orang yang runut dalam menyampaikan itu gimana? Gue nggak bisa jadi orang yang runut dalam menyampaikan. Kadang-kadang ya mesti ngomong sendiri dulu. Oke, kalau ada waktunya ya. Iya. Oke, gue akan ngomong sama dia gini dulu baru gini. Gini dulu baru gini gitu. Oh, enggak. Suka ngomong sendiri gue. Lu pasti juga pernah ngerasain kayak sering. Kayak oke Vicky, lu bisa. Ya, oke gitu kayak. Gue sering gitu tuh kalau ngelakuin suatu aktivitas nggak tahu dari mana tapi suka keluar ke ucap gitu kayak oke, gue cari parkir dulu, ngomong gitu tanpa sadar. Ya dulu yang suka notice almarhumah nyokap. Ngapain sih ngoceh gitu. Ya nggak tahu mah dari sananya gitu.
Dari sananya. Kayak bikin sarapan gitu, Iya. suka gitu kayak apa? Roti, oke, oles, blue band gitu. Suka gitu sendiri. Pernah nggak sih lu gak ada yang udah gitu ya? Pernah kan? Suka gitu dia. Pasti ada orang yang kayak gitu. Oke. Meses tabur mes. Oh, jadi Gak ada. ya? Lagunya juga gak ada, tapi tiba-tiba kayak bernada sendiri gitu kadang-kadang. Gue mungkin ada penelitiannya, gue nggak tahu tapi itu kenapa. Tapi gue sering kayak gitu. Oke. Dan dapat jodoh yang kayak gitu juga. Oh. Istri gue sangat kayak gitu. Menyebutkan apa yang Menyebutkan, kadang mendendangkan, suka aneh banget ya. Jemur pakaian kotor gitu kayak. Kalau gue bikin album greatest hits rumah tangga tuh ada tuh kayak lagu-lagu remix aneh gitu yang kayak pagi jangan lupa buka korden gitu. ada bisa ada nadanya ya. Kita ngasal. Anyway. Iya. Nah, tapi kalau menjadi seorang storyteller, Hmm. definisi menjadi seorang storyteller di lu apa, Kak? Karena kan kayaknya salah satu kemampuan yang kayaknya harusnya atau nggak harusnya ya, sorry, kayaknya harusnya lagi. Tapi kemampuan storyteller tuh rasanya kalau dimiliki seorang tuh dia bisa ngelakuin banyak hal gitu. Karena kan bercerita. Iya. Nah, tapi bercerita kan outputnya beda-beda nih, bisa dalam bentuk apapun kan Betul. gitu. Nah, definisi storyteller yang benar tuh gimana? Menurut gue storyteller itu adalah orang yang mampu ngejaga attention orang supaya dia penasaran terjadi berikutnya apa. Oke. Lu sebagai seorang content creator kayak gini, storyteller yang baik adalah ketika lu bikin episode kayak gini, orang jadi pengen nonton episode berikutnya. Oke. Menahan dia. Ya, jadi karena storyteller itu kan dia mencacah informasi sebenarnya. Oke. Lu udah tahu ending yang mau lu sampaikan tuh apa gitu. Tapi gimana caranya lu bawa orang mau dengerin lu sampai ke ujung itu gitu. Nah, kalau dia udah apa ya? Kalau attention gue di tengah tuh udah hilang, ya ini endingnya mau kayak apa bodo amat lah gitu. Lu nggak menarik nyeritainnya ke gue gitu. Itu menurut gue ada yang salah dari cara dia berstorytelling. Oke. Tapi ada nggak teknik untuk menjaga attention itu gitu? Atau ada latihannya nggak? Ya ada di belajar penulisan kan, di struktur penulisan. Setiap babak lu harus memberikan pertanyaan, lu harus memberikan pertanyaan naratif di setiap akhir adegan. Pertanyaan yang naratif. Jadi kayak karena teknis sedikit ya. Ya, nggak apa-apa. Film itu kan kumpulan sequence. Ya. Sequence itu kumpulan adegan. Adegan itu kumpulan shot. Oke. Shot itu kumpulan acting. Nah, dari elemen terkecil sampai terbesar itu semuanya harus bikin penonton bertanya, walaupun nggak sadar ya. Misalnya aktornya gini, penonton nanya dalam hatinya, lihat apa dia gitu. Kecil banget, tapi sebenarnya terus nanya, lihat apa dia gitu. Terus misalnya aktornya ternyata nemu ada cewek gitu, terus lu sebagai sutradara tahu itu mantannya misalnya. Iya. Terus ekspresi mereka berdua tiba-tiba awkward. Nanya lagi penonton kan, kenapa awkward gitu. Ngerti nggak sih lu? Kayak harus terus ada curiosity yang lu bangun gitu. Habis ini apa ya? Makanya nulis cerita tuh harus cause and effect gitu loh. Jadi scene ini itu harus bawa ceritanya maju, harus either dia menjawab adegan sebelumnya terus terjawab, tapi menimbulkan pertanyaan baru untuk dijawab di adegan berikutnya gitu. Itu yang bisa bikin tersanjung 7 season. Nggak, tapi benar gue. Maksudnya emang storytelling tool tuh you need to keep people asking. Gitu, what's next? Ya MCU kan gitu. Iya. Lu nonton film tiba-tiba di belakang kredit ada satu lagi yang bikin lu bertanya kan, anjir siapa tuh gitu. Oh ternyata nyambung sama film ini, what's gonna happen next itu tuh terus harus ada gitu. Karena kalau kagak ada bukan storytelling, khutbah. Selesai filmnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung pada berdiri ya. Iya. Oke. Begitu guys. Oke. Berarti harus. Ya gue udah mulai berantakan, maaf ya. Nggak apa-apa. Ya paling abis ini gue kesel aja sih, Kak. Iya. Sorry. Ya, bercanda. Apa namanya, menjaga attention itu ya harus paham beat-beat itu juga ya. Betul, dan jangan semuanya dikasih tahu sekalian gitu. Oh, jangan digelondongin apapun itu. Iya benar, gitu kayak Alfred Hitchcock tuh ngajarin. Alfred Hitchcock tahu? Godfather kan?
Bukan. Psycho. Oh saya. Ya, dia tuh bilang kalau mau bikin orang pokoknya rule suspense tuh ada 3. Suspense tuh yang bikin orang jadi mau ngikutin cerita itu kan suspense sebenarnya. Walaupun sebenarnya filmnya ceria, nggak harus thriller, tapi harus ada suspense kayak tadi. Oke. Dia ngelihat siapa, kok ada cewek itu ekspresinya dia berubah. Emang dia siapanya cewek itu kan suspense gitu kan, lo nggak tahu. Nah, dia tuh ngajarin, gue berbagi ilmu banget nih. Sedekah jariah. Pagi-pagi lah. Iya. Pertama, the audience know early than the character. Penonton tahu duluan. Oke. Jadi lu ada adegan lagi kayak gini, terus di belakang ada T-Rex. Penonton tahu duluan, karakter belum tahu. Itu suspense sendiri. Lu jadi kayak anjing belakang lu T-Rex gitu. Satu suspense. Atau lu finding out with the character. Jadi lu ngikutin karakternya, kita nggak tahu di belokan itu ada apa. Suspense juga gitu. Begitu dia ngeliat T-Rex, kita ngeliat T-Rex juga, kagetnya bareng. Oh, Gitu. paham. Ada yang karakter duluan yang tahu sebelum penonton. Itu juga suspense. Kayak misalnya tiba-tiba gini, anjrit gitu. Penonton kayak anjir dia lihat apa gitu. 3 itu. Jadi lu kayak main antara 3 itu tuh jadi salah satu tools yang bisa dipakai untuk menjaga interest orang. Oh. Begitu. Ih, dapat pembelajaran ya. Baru tuh kayak gitu tuh ada ininya ya. Alfred Hitchcock ya yang ngomong. Alfred Hitchcock. Ada bukunya? Lama juga lu ya. Iya kok. Iya, kok Lu gitu ya? udah mau habis, gue udah mau ngasal. Nah Kak, lu kan sekarang bersama dengan film baru lu yang akan tayang di 18 Maret 2026 di bioskop. udah gak bisa lebaran kan lebaran Lucu banget nih. Kemarin gue jadi kayak udah awal-awal bilang film lebaran. Tiba-tiba lebarannya tanggal 20 kan. Iya udah tetepin. Jadi gue bilang film malam takbiran. Terus kata temen gue, enggak malam takbiran 19. Kalau ini berarti film malam takbiran Muhammadiyah katanya. Yaudah tonton Nawila, film malam takbiran Muhammadiyah. Katanya kayak, tapi kalau lu bukan Muhammadiyah gimana? Ya udah tonton Nawila, film taraweh terakhir gue bilang gitu. Tanggal 18. Bener, terakhir bener. Ya Allah. Iya, itu Aduh. miss semua ya. Hah? Miss semua ya 20. Iya, ternyata 20. Tapi enggak apa-apa. Maksudnya kan tetap saat lebaran filmnya lagi tayang. Iya, Jadi tetap jadi bener. momen film lebaran gitu. Tapi gak apa-apa kalau mau di hari itu udah nonton kan, abis Betul, tarawih, betul. udah malam banget. Sebelum Dari siang lah, dari masih puasa ya, kan udah tayang. masih puasa udah tayang, jadi bisa ditonton. Nawila 18 Maret 2026. Nah, perihal Nawila, sebelum kita akan ntar kita zoom di situ. Mau ke atas nggak? Mau ngasih unjuk yang atas? Itu nyala Apa sih? Nyala. Oh iya. Enggak lah, enggak usah lah. Apa namanya? Iya. Bisa aja. Kak, lu kan dari yang sebelumnya film animasi. Iya. IP sendiri ya jatuhnya? Betul, kita IP original dari Visinema Studios. Ya, IP original dari Visinema gitu. Sekarang Nawila adaptasi dari sebuah novel kayak Mbak Reda. Mbak Reda Gaudiamo. Perbedaannya seperti apa? Karena rasanya kebebasannya kan kalau IP sendiri tuh lebih bebas gitu. Sedangkan kalau ini kan ada adaptasi novel, pasti ada apa ya, ada unsur-unsur yang harus dijaga gitu. Iya, bener banget karena sebenarnya lebih kepada gini sih. Gue menemukan novel Nawila tuh jauh sebelum film ini mau dibuat gitu. Oke. Jadi, nah cuman gue kan selalu interest dengan cerita yang memanusiakan anak-anak. Memanusiakan anak. Karena banyak banget media yang bercerita tentang anak-anak, karakter utama anak-anak itu terlalu hitam putih. Ini anak yang terpuji gini, ini yang ini pasti bandel gitu. Kayak terlalu gitu. Iya. Makanya itu juga gue coba challenge lah di Jumbo kan. Iya. Lu bisa jadi lu mikir Atta tuh bulinya, tapi dia punya cerita sendiri. Iya. Gitu. Nah, pas gue pertama baca novel Nawila itu gue ngerasa ini yang nulis karakter anak tuh dengan sangat respectful gitu. Anak tuh dikasih dimensi, anak tuh punya cara pandangnya sendiri yang jujur, tapi kita nggak menghakimi bahwa karena dia anak kecil dia nggak ngerti apa-apa. Jadi Nawila tuh anak kecil umur 6 tahun tinggal di Surabaya di era 60-an akhir. Di sekitar itu banyak peristiwa yang terjadi, yaitu kehidupan orang dewasa juga gitu. Tapi Nawila memperhatikan itu semua dan kita mendengar bagaimana dia menyikapi itu semua. Dan gue pas baca tuh kayak wow, this is such a unique voice gitu. Karena dia berceritanya dengan sudut pandang dia kan. Nah, singkat cerita lompatlah ke
keberhasilan Jumbo dirayakan banyak orang. Dan gue ngerasa Jumbo tuh kenapa bisa banyak yang nonton karena berbicara pada inner child banyak orang, ya kan. Nah, Nawila tuh gue ngerasa juga seperti itu. Makanya ketika ditanya lagi sama Visinema Studios, Rian what's next gitu, gue merasa gue masih pengen bercerita tentang ke orang-orang yang mungkin gue ngerasa udah lupa rasanya jadi anak-anak gitu. Dan melupakan inner child mereka gitu. Karena gue tuh percaya banget ya, dan ini sebenarnya kalau kata terapis gue sih, ketahuan lah pergi terapi gue. Banyak anxiety lu pas dewasa tuh sebenarnya karena lu tanpa sadar lu membebani inner child lu. Lu tanpa sadar nyalahin dia. Misalnya nih, lu nggak dapat kerja, nggak keterima kerja, karena lu nggak lulus tes matematika misalnya. Lu ngomong gini, gua sih dulu nggak mau ikut kumon misalnya. Lo ngomong gitu tuh. Itu tanpa sadar lu menyalahkan diri lu waktu kecil. Lu fikih sih nih umur 7 gua disuruh kumon sama mama nggak mau gitu. Nah, dia tuh masih ada sebenarnya dalam diri lu, dan dia bingung kayak kenapa salah gua gitu. Tadi maksudnya? Iya, paham. Kayak kenapa salah gua kan nggak punya pilihan pada saat itu kan lu juga gitu. Nah, ketika semakin disalah-salahin gitu tuh orang dewasa jadinya punya jadi kayak gue malas ngapa-ngapain karena gue pasti gagal juga gitu. Ada memandang rendah diri sendiri gitu loh. Nah, terus ketika gue sadar bahwa Nawila nih pasti bisa memeluk banyak sekali inner child, gue bilang ke Visinema Studios, tahu nggak ada novel Nawila? Oh, ternyata Mbak Anggia sama Novia sebagai produser juga baca buku itu. Gitu. You're very slow, apa gue balik ke satu lagi warnanya? Ya, sorry ya. Oh ya. Kita lanjut. Anyway, challenge-nya tadi apa pertanyaannya? Bedanya? Perbedaannya karena kan dari IP sendiri. Karena si Nawila itu punya banyak sekali pembaca setia. Nah, jadi dari 2012 Bu Reda tuh punya banyak banget pembaca yang dari usia SD dan banyak sekolah-sekolah yang menyuruh buku Nawila tuh jadi bacaan tetap di sekolahnya. Ya. Dan jadi tools pembelajaran gitu, baik karakternya atau peristiwanya dipakai buat belajar tentang sosial ataupun matematika gitu, karena misalnya kayak Nawila tuh suka ke pasar, terus dipakai gitu, jadi kayak kalau dia di Cikmin beli segini, yang dibawa pulang segini berapa, pakai tools gitu. Nah, tentu gua nggak bisa mengecewakan mereka gitu, karena dunia Nawila tuh sangat dekat banget dengan pembacanya. Karena itu film Nawila ini mengadaptasi buku yang pertama, kan bukunya ada 3. Bukunya 3 ya. Film Nawila ini mengadaptasi yang pertama, terus gua berusaha sesetia mungkin dengan bukunya gitu. Jadi semua karakternya ada, eventnya juga sama, cuman challenge-nya adalah novelnya itu kan slice of life, kayak kumpulan bab-bab pendek gitu loh. Nah, sementara kan kalau lu nonton film panjang layar lebar lu butuh plot naratif gitu kan. Nah, itulah gua diskusi banyak sama Bu Reda yang memberikan restunya gitu. Bu, saya pengen setia sama bukunya, tapi demi kemulusan storytelling mungkin beberapa karakter bisa nggak ya aku tambahin fungsinya, aku tambahin perannya gitu. Dia jadi katalis kah gitu, jadi apa gitu, atau mungkin juga sama urutan kejadian gitu. Saya ngerasa buat efek dramatik yang lebih bagus misalnya, kayaknya bab 6 tuh kejadiannya harus lebih awal gitu tuh, gua agak rombak gitu loh, urutan bab sama fungsi karakter gitu. Lebih ke situ sih. Jadi adaptasi juga gue nggak mau tidak menghormati bukunya gitu. Karena kan kalau adaptasi dari buku ya, sering kalinya kan rasanya ketakutannya itu ya, kayak ya ada beberapa lah. Karena gue juga baca beberapa buku gitu, kayak misalnya diadaptasi, aduh karakter ini nggak ada, misalnya seringnya itu tuh karakter ada yang dihilangkan karena biasa karena ngecer durasi, atau bahkan ceritanya ada aja yang beda bahkan. Kayak di akhirnya di endingnya dibedain sama buku gitu. Terus juga atau ya bahkan ternyata tidak, karena kan gini, baca buku kan imajinasinya lebih
bebas ya. Pembaca tuh kayak Benar, punya theater of iya, mind. punya theater of mind gitu. Ketika di visual, aduh kok nggak mirip ya? Iya, iya. Ya Kecewa. gue sadar betul dengan mengadaptasi Nawila menjadi film akan ada yang kayak gitu. Nggak cocok dia jadi Nawila, akan ada pasti gitu. Tapi kan apa ya? Ya itu dia artistik approach-nya kan memang beda-beda ya, emang harus diaminin aja gitu. Iya, iya. Berarti lebih ke kesiapan diri lu untuk ya udah Iya, berdamai aja udah pasti tapi, ada. ya, apa, tapi kan kita kan jangan sampai kehilangan essence karakter, essence tema dari ceritanya, essence jadi anak-anaknya itu tetap harus tersampaikan kan. Memang sejujurnya gue ada sedikit bermain-main dengan kreativitas di film ini dan alhamdulillahnya direstui sama Bu Reda. Gue bilang, Bu, cara ibu menulis Nawila melihat dunia itu unik banget. Penuh imajinasi, penuh pikiran yang cuma anak-anak yang mikirin gitu kan. Jadi walaupun ceritanya sederhana, tapi kita sama-sama percaya bahwa hal sederhana tuh buat orang dewasa. Buat anak-anak tuh bisa penting banget. Waktu kita kecil, ada teman pindah sekolah aja, sedih banget kan loh. Padahal kan sepele banget gitu. Atau dia nggak masuk sekolah karena sakit gitu. Iya, kehilangan. Penghapus lu hilang, itu sedih loh. Maksudnya kayak event yang buat orang dewasa sepele bisa jadi buat anak tuh besar. Dan Nawila punya cara ngelihat yang sangat unik dari kata-katanya Bu Reda di novelnya gitu. Jadi kalau ini gue adaptasi terus jadi film biasa aja, maksud gue biasa aja dalam artian realistis banget gitu. Oke, Surabaya tahun 68, gue harus persis kayak foto-foto sejarah gitu. Kayak bukan ke situ, itu bukan rasanya Nawila gitu. Itu mungkin bisa buat film sejarah beneran gitu ya. Mungkin kayak biopik atau film tokoh kebangsaan tuh cocok gitu. Ini kan bukan tokoh sejarah, ini tokoh fiksi gitu, Nawila, dan dia melihat dunia dengan caranya sendiri. Makanya gua akhirnya sepakat gua nggak akan bikin film anak umur 6 tahun di Surabaya tahun 60-an. Tapi gue bikin film yang nunjukin Surabaya tahun 60-an dilihat anak umur 6 tahun. Gitu. Makanya trailernya kalau lu lihat kan lebih warna-warni, fun dan segala macam, karena dulu waktu lu kecil lu ngelihat segala sesuatunya tuh lebih besar, terasa lebih besar gitu kan. Kayak lu pasti dulu ngerasa sekolah lu tuh Gede banget, kan. jauh banget jarak jauh, kantin gitu. lemari tuh tinggi banget, kursi tuh gede banget. Padahal waktu lu udah gede kan enggak, kecil kan ternyata gitu. Nah, rasa itu yang pengen gua hadirin di Nawila gitu. Ntar lu kalau nonton juga, teman-teman nonton di bioskop, ada banyak banget perbedaan treatment kalau shotnya lagi ada orang dewasa sama kalau shotnya Nawila doang, kayak gitu-gitu. Makanya di teaser ya kan, yang teaser yang awal banget tuh, sneak peek awal ya, yang kaki Nawila kotor yang kayak kursinya gede banget. Iya, kakinya gede banget. Pas yang di trailer ya berarti yang kelihatan, tapi ukurannya sama ternyata. Iya. Terus kalau nggak salah Ketahuan dah. tweet dong. Iya, benar. Udah ada yang bahas tuh. Iya. Bang, kok di shot berikutnya sebenarnya mejanya tuh nyampe kok Wila, gue bilang ya. Enggak, tapi kan waktu Nawila lagi ngambil kan buat dia tinggi. Iya, ya karena itu tadi kan. Iya, POV-nya dari seorang anak umur 6 tahun melihat dunia. Nah, bahas peran juga gitu, kayak kan berarti tadi projectnya lahir sambil warnain. kayak guru ini ya, guru BK. Iya. Tapi apa namanya? Berarti lagi. Oke, nggak apa-apa. Tadi kan lu bilang berarti projectnya lu yang bilang ya, kayak gue mau Nawila gitu. Gue boleh ngomong sesuatu barusan terlintas di kepala gue. Tapi jangan tersinggung ya. Ada yang bilang lu mirip Uya Kuya nggak? Iya, banyak. Oke, lanjut. Banyak. Kenapa? Guna? Iya, banyak. Oke. Kayak lu harus ganti kacamata deh. Ganti kacamata Ini mungkin. udah ganti. Oh, udah ganti berkali ya? Iya. Udah kalau gitu embrace aja. Lu warnain rambut lu. Terus lu mau hap, lu warnain. Sumpah. Gila. Makin mirip ya. Coba hipnotis gue dong, hipnotis gue. Hipnotis gue dong. Ya, gimana? Disebut Uya Kuya sama Bang Rian. Apa namanya? Iya tadi kayak berarti kan projectnya ketika lu di TV Cinema terus lu bilang ini ada Nawila gitu. Gue mau bikin. Berarti lu udah baca itu udah lama sekali gitu. Gue baca lagi akhirnya. Oh, berarti lu baca lagi. Dan tetap harus pitching kan. Gue harus pitching, harus meyakinkan dua pihak, meyakinkan Visinema dan meyakinkan Bu Reda gitu. Oke. Karena tadinya gue pikir projectnya hadir karena Visinema dulu yang nemuin terus minta ke lu. Ternyata urutannya lu yang pitching. Enggak pitching. Jadi kita lagi ngobrol, gue sama Mbak Anggia, Mbak Novia, sama produser gitu kan. Kita kayak abis Jumbo apa ya gitu. Oke. Terus Mbak Anggia pertama sebenarnya, bukan gue. Mbak Anggia bilang kayak
Nawila, buku Nawila tahu teh, gue bilang gitu. Oh. Iya itu cocok banget, maksudnya soulnya tuh sama kayak Jumbo gitu. Menyapa anak-anak dalam diri semua orang gitu. Oke. Nah, gue mau ke dunia perannya nih Kak. Kayak ini kan ya peran utamanya anak-anak ya, dan bahkan kan emang ada Bud, Farida, Dul sama Nawila lah ya. Yeah. Itu kan jadi kayak apa ya, timnya lah, Gengnya. gitu. Nah, cara mencari peran anak-anak itu gimana? Casting selesai. Enggak, tapi kan kalau casting orang dewasa kayaknya jelas gitu. Gimana ya? Jelas juga sih. Cuman casting anak-anak tuh ribetnya sih maksudnya. Susah. Enggak, kan kita dibantu sama casting director gitu. Tapi yang menariknya kan di buku Nawila kan juga ada ilustrasi karakternya kan. Iya. Ada dulu tuh gambarnya kayak apa gitu, keriting pakai kutang gitu, terus butuh ingusan terus, rambutnya kayak gitu, Farida kayak apa. Jadi udah ada baseline-nya lah gitu. Gue mencari apa ya? Pembawaan yang vibe-nya tuh dapet. Nah, waktu nyari Nawila, gue tuh mencari satu, dia harus bisa baca. Oke. Dia harus bisa baca. Ini agak spesifik sih. Dia harus bisa baca, tapi belum lancar-lancar banget. Karena gue butuh itu buat ngerasain Nawila yang baru belajar baca sama emaknya di rumah. Oke. Nah, Luisa tuh bisa baca dan dia tidak takut megang ayam. Itu salah satu faktor yang gue cari juga di Nawila. Dia nggak geli sama anak ayam gitu. Terus apa ya? Ya screen test gue kasih dialog range emosi gitu. Jadi waktu casting tuh ada Nawila marah, Nawila seneng, Nawila nangis, Nawila kecewa, ada beberapa dialog gitu. Nah, kalau mereka bisa nyampein emosi yang berbeda dengan range itu, ini preference personal ya. Tanpa kelihatan acting. Nah, itu jatuh di 4 anak itu gitu. Oke. Karena lo kalau nonton, mungkin dari trailer juga udah kelihatan ya, mereka tuh just being children aja. Enggak acting gitu. Iya. Karena itu ngerasa itu. Apalagi kan kemarin trailer kedua ya. Trailer kedua, benar. Trailer kedua gitu. Itu makin kayak ada adegan yang sama Mbok yang kan ini trailer tuh yang dia nangis karena Oh iya. Itu kayak, kok bisa ya gitu. Iya. Karena gini, salah satu triknya jangan deh, ntar ada produser lain contek. Jadi udah. Gimana. Biar aja yang paling natural Nawila aja. Jangan. Jadi gua sebenarnya kan kalau buat orang dewasa, acting itu kan mencari kesamaan antara lu dengan karakter. Iya, benar. Supaya lu bisa put yourself in their life. Iya, benar. Jadi lu tahu gitu untuk merespon seperti apa. Kan dijelasin tuh backstory-nya. Iya. Nah, ini dijelasin, tapi gua kan ngobrol sama mereka gitu, ngobrol kayak kamu sekolah di mana gitu kayak, atau teman-teman kamu siapa aja. Nah, gua akan sampai nyari titik di mana pengalaman dia dan pengalaman Nawila ada yang mirip nggak? Nah, gue akan suruh dia nginget rasa pengalaman itu. Misalnya kayak, kamu punya bestie nggak di sekolah? Ada, siapa namanya ini gitu. Kalau satu misalnya tiba-tiba harus dirawat di rumah sakit, sedih nggak? Sedih. Nah, kamu bayangin dulu tuh dia ya gitu. Jadi gue nyari mirroring dari kehidupan dia sehari-hari gitu. Sehingga kalau terus ya Nawila tuh banyak banget. Karena tadi gue bilang dia ada narator kan, narasi kan. Jadi gue jelasin ke dia bahwa ini tuh nanti filmnya ada satu momen bikin gue malu banget karena gue tanpa sadar seperti meremehkan anak ya. Minta maaf banget. Gue bilang gini, jadi nanti tuh akan ada suara Nawila ngejelasin apa yang ada di gambarnya gitu. Jadi kamu bukan cuma acting aja, tapi jadi ada sedih gini, ada narator om. Iya benar ada narator. Maksud om itu ada narator. Ternyata kamu paham ya narator ya, maaf ya. Gue kira gak ngerti. Gue kayak, aduh gue gak boleh meremehkan anak-anak udah pinter-pinter sekarang. Ada narator gitu. Ya ada narator Luisa, bener ada narator gitu. Lucu banget. Terus ya udah. Jadi Nawila tuh banyak juga momen gue bilang gini. Nanti pas kita take, ingat kan kamu di sini tuh akan ada narasi. Jadi kamu bengong ya. Gitu. Kamu bayangin karena kamu ngomong di dalam kepala gitu. Nanti om tambahin di editing, gue jelasin gitu. Jadi dia bisa tuh kayak net dia diem. Baru dia acting lagi. Karena dia tahu jedanya gitu. Asik lah. Tapi ada rehearsalnya karena kita punya tim acting coach.
Oke. Acting coach dari kalau nggak salah grup sanggarnya Almarhum Didi Petet. Ada 3 orang. Ada Mas Manzo, ada Mas Komeng, ada Mas Kameolova. Love, mereka sabar banget. Mereka nge-coach acting mereka, readingnya banyak banget kita. Jadi kita tuh reading Nawila tuh beberapa kali gitu, sampai gimana caranya biar itu natural, jadi nggak kerasa ngafal gitu loh. Dan dibadanin, di rehearse gitu, di rehearse sampai dia ini. Nah, cuman ini agak terlalu spoiler sih. Cuman intinya ada adegan-adegan yang gua akhirnya pasrahkan gitu, karena misalnya kayak nggak sesuai direction gua. Ada yang masuknya lebih awal, harusnya belum ngomong udah ngomong, tapi jadi natural banget, gue biarin aja. Oke. Dan mereka jadi merespon sendiri gitu kayak, tapi mereka nggak kayak, kamu kan harusnya dialognya ini, nggak gitu. Jadi mereka kayak, oh, terus kayak mereka ngapain ya, bocil banget, jadi kayak natural lagi mereka lagi ngumpul bareng, terus ada yang nyeletuk apa, ada yang main ayunan gitu ya, gue biarin. Kalau ada satu scene yang penting banget tapi beda jadinya sama kayak waktu gue tulis, karena mereka lebih natural dengan respon spontannya gitu ya, gue biarin. Ternyata bagus jadinya. Gitu. Sampai segitunya ya. Iya. Berarti. Iya. Karena berarti kan kurang lebih berarti lu jadi harus, kalau tadi perihal yang kalau orang dewasa masuk ke dalam karakter, kalau ini kan anak-anak mungkin penerjemahannya beda gitu ya. Iya. Jadi lu jadi kayak jembatan Ya, untuk sebenarnya bikin- fungsinya sama. Sebenarnya harus memahami hidupnya Farida kayak apa. Freya harus tahu hidupnya Farida kayak apa. Luisa harus tahu Nawila kayak apa gitu. Tapi ya cara paling gampang bridgingnya adalah cari dengan pengalaman mereka di kesehariannya gitu. konekin. Ya, gitu. Kayak dia paling suka dimsum. Oke. Nah, Luisa paling suka dimsum. Nawila paling suka ikan bandeng goreng. Jadi pas gua take adegan ikan bandeng goreng, bayangin ini dimsum ya. Jadi mukanya tuh kayak lagi ngeliat dimsum gitu. Dan bilang mereka bisa gitu. Dihipnotis. Ya lu itu mah. Saksikan di bioskop 18 Maret 2026. Soalnya kameramennya udah ngasih timer terus dari iya, tadi. dari tadi. Ntar kasihan editor lu. Tapi satu lagi deh, kayak menjadi seorang sutradara di film anak-anak harus seberapa menyenangkan? Harus sangat menyenangkan. Dan ini gue respect banget dan gue bersyukur banget ketemu partnernya adalah Visrema Studios. Mbak Anggia Karisma, Novia Puspasari, 2 produser gue, memastikan banget Nawila ini produksi yang sangat nyaman buat anak-anak. Dan ngefeknya juga ke orang dewasanya. Jadi lokasi syuting Nawila itu bebas rokok. Oke. Yang kru yang butuh ngerokok disediain tempat tapi jauh gitu. Pokoknya nggak boleh di lokasi. Terus ruang talent itu sama Mbak Anggia disulap jadi playground. Oh, Ada kolam bola, ada perosotan kecil, ada kuda-kudaan gitu-gitu. Ada kayak gini ada nih, kayak gini tuh banyak banget. Iya. Ada kasur-kasur gitu. Jadi kalau mereka lagi nunggu juga enak gitu. Dan ada break tidur siang. Iya, gue yakin ini satu-satunya film Indonesia yang diproduksinya ada break tidur siang setengah jam. termasuk krunya semua. Krunya juga, krunya tidur juga. Dan diharusin supaya mereka juga karena anak-anak tuh empati banget. Jadi mereka kayak ada satu momen break makan siang, gue masih diskusi sama Astrada, masih sama yang lain makan kan. Terus gue masih diskusi, terus tiba-tiba breaknya habis. Kita mau take lagi. Tiba-tiba Luisa bad mood gitu, kayak nggak mau take gitu, nggak mau take, pokoknya kayak bete. Pas ditanya kenapa, dia bilang dia bete karena Om Rian belum makan. Gila, empatinya gede banget kan. Gitu. Nah makanya kalau lu tidur siang ya udah kita kru juga tidur siang aja biar dia merasa jadi satu bagian gitu. Dan bocorin nggak ya? Nggak deh, nggak usah deh. Nggak usah deh. Eksklusif padahal. Ya nonton aja. Ya. Oke. Ya jadi tapi kan nggak harusnya saking mulusnya lu nggak akan nyadar di trailer bahwa semua adegan outdoor itu outdoor, semua adegan rumah itu studio. Nyadar kan lu? Mulus kan perbedaannya kan, nggak kelihatan kan? Nggak. Jadi kita nggak nemu rumah yang bisa benar-benar kita rombak sesuai visi gua buat rumah Nawila. Secara desain. Itu rumah Nawila kita bangun. Itu interior kita bangun di studio. Tapi jadinya kan nyaman juga buat mereka. Dingin dan nggak terganggu cuaca. Benar, gitu. iya. Jadi kondusif banget lah buat anak-anak gitu. Ya, dan syutingnya juga lebih terjaga ya kalau di studio kan. Ya karena cuaca sih ya yang paling resiko. Pasti udah pernah ke studio kan? Kan ketemu orang OVJ kan lo di studio. Iya ini tadi ngeset ini ya. Iya. Oke, Kak. Ini satu lagi deh. Kan akhir-akhir ini baru-baru ini kan, lu kan terpressure karena Mas Angga ngomong. Ini adalah film
Iya, ya Allah Mas Angga. Lu tuh so sweet banget Mas. Cuman kayak gue stres banget nonton itu Mas. Teman-teman tahu konteksnya nggak? Wah gila. Gue kayak saya bisa bilang ini film animasi terbaik sih. Film Visinema terbaik. Bahkan lebih baik dari film-film yang saya sentuh. Buset, gue kayak... Aduh. Lo udah mau ucapan balasan gak? Harusnya gue punya cloning ya. Preskon gitu, cloning gue aja lah, malu banget gue. Tapi emang ada ucapan balasan gak buat ke Mas Angga? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Terima kasih sudah mendanai film saya. Oke, Mas Rian, abis Yes. ini ada project apa lagi yang bisa di-share dekat-dekat? Stand up. Oh iya, ya insya Allah akhir tahun. Doakan saja lancar. Kan Jumbo stand up. Kalau nyampe 4 4 juta, juta, boleh. iya. Kalau Nawila? Nggak ada nazar lagi, nggak mau. Nazar KDI aja. Yo, Nasar. Takut banyakan nazar. Yang ini aja belum kelar. Iya. Bikin Disneyland nggak mau? Bikin Disneyland. Iya, kalau Mau uya-kuya lu ya, sebelum banget deh. Kalau filmnya sukses, gue bikin Disneyland. Makin ya? Ya barangkali biar dunia anak-anaknya makin Iya. lebar. Oke, kalau gitu kita tunggu karya-karya selanjutnya ya. Tapi satu penasaran gue. Ini agak konteks luar dikit kayak. Dia bilang satu terakhir kali udah 3 kali loh. Satu lagi. Ini udah. Satu lagi. Gue mau make sure doang. Gue pernah baca tweet lu yang lu bilang, tapi lu bener nggak ini? Gue mau make sure juga. Lu bilang ada satu novel yang lu baca terus kayak lu, nggak kebayang ini kalau dijadiin film gimana? Semua ikan di langit. Iya benar. Ya karena gue juga baca kayak. Iya. Lu ada kepengen? Ada. Cuman gue nggak tahu apakah Ziggy-nya pengen itu jadi film, apakah dia berkenan itu kalau itu gua. Jadi kayak, tapi kalau di kepala gua gemes kayak gua kayaknya bisa bikin ini jadi film. Itu surreal banget soalnya. Ya, gue cukup ya nggak boleh suuzon, nggak boleh takabur, tapi gue kayak nggak boleh jumawa gitu, tapi kayak kan ini gue bisa nih, gue tahu nih cara bikin ini kalau ini jadi visual gitu. Ya kan peran utamanya aja kan Bes. Karakter utamanya Bes. Jadi ada novel judulnya Semua Ikan di Langit. Karakter utamanya adalah Bes Damri yang terbang ke luar angkasa. Terus dia ngangkut penumpang, ada anak yang namanya beliau. Benar. Habis itu ada kecoa dari Rusia, benar, iya. namanya Nadezhda, panggilnya Nad. Sama ada satu kucing. Iya, terus ada berapa lagi tuh kan nambah-nambah. Iya, lagi. nambah-nambah. Terus ada ikan-ikan julung-julung. Terus mereka antara time travel, antara dimension travel gitu. Tapi kalau udah baca sampai akhir tuh dalam banget. Lu baca sampai habis kan? Baca sampai habis. Gila, itu kan, gila ya. Ternyata kayak metafora. Wah, gitulah gue nggak bisa ngomong, tapi kayak karena endingnya pas baca, ini mah bukan cerita tentang gajah. iya, ini bukan cerita tentang bos, ternyata kayak rasa nonton Life of Pi gitu loh. Iya, benar. Iya kan? Ternyata metafora ketuhanan gitu-gitu kan. Gue kayak wow. Tapi kan kayak anak-anak, kayak Iya, selalu bikin anak-anak. Bener. Karena sosok beliau itu kan anak kecil. Respect Ziggy. Salam kenal. Saya Rian Adriandi. Oke. Cuman just putting it out there. Oke, dia itu semua teman Rian Adrian. Yeay! Terima kasih House of Tales. Terima kasih House of Tales. Masih House of Tales. Ntar dulu dong, ini kan tujuan kita ini. Oh iya, kita kita kasih dulu pamerkan deh, terus kita sekali. kasih. Gimana ini? Iya, emang kelihatan ya. Masa ada bunga warna hijau. Oh nggak apa-apa, warna nggak apa-apa, yang penting selesainya itu. Oh iya, nggak bisa. Oke, kalau gitu teman-teman, terima kasih. Jangan lupa nonton Nawila di bioskop mulai 18 Maret 2026 dan rasakan lagi rasanya jadi anak-anak. Hashtag jadi anak-anak. Jadi anak.